Halo, kita ketemu lagi di acara Cumix, cuap-cuap You Mix ini. Gue Cindy Permatasari, hari ini kita ketemu lagi di program Cumix, cuap-cuap You Mix Inix. Nah, kita kedatangan bintang tamu lagi nih dari temen kita, sohib kita yang ada di komunitas, tepatnya ada di Yogyakarta. Kita sapa dulu mungkin, halo kakak Mas Agum. Aku manggilnya apa ya? Om. Loh, Om. Aduh, halo Mbak, halo teman-teman ini Indo. Manggilnya Mas aja deh. Mas ya, Mas Agum ya, masih seumuran kita ya. Iya. Aduh. Iya Mas, kita jelasin dulu jadi ceritanya nih Mas, Inixindo dan Telkom ya, Telkom University sini lagi bikin program nih, pengen sharing-sharing bareng sama teman-teman komunitas perihal IT gitu. Nah, kebetulan kemarin kita ngundang beberapa teman komunitas dan sekarang kita ngundang Mas Agum. Nah, boleh deh biar familiar dulu, kenalan dulu boleh dong Mas Agum. Siapa sih Mas Agum ini? Ngapain sih sibuknya Mas Agum nih? Monggo. Halo teman-teman, kenalin namaku Anugrah Gumelar, biasa dipanggil Agum. Saat ini aku kerja di startup, startupnya lebih ke software house saat ini, namanya Batisrada Developer. Terus kalau aktif di komunitas, sekarang lagi aktif di komunitas Korporasia, dan Batisrada sendiri pun dulu awalnya adalah komunitas, jadi tetap aktif juga di Batisrada kayak gitu. Oke, jadi memang anak IT banget ya. Iya. Anak IT banget. Kalau boleh tahu background Mas Agum nih apa S1-nya nih? Dari akademis dulu, background akademis dulu boleh diceritain nggak? Background akademis, kuliah di S1 Teknik Informatika di UPN Jakarta angkatan 2015. 2015. Berarti lulus tahun ini. Tahun ini baru lulus ya? Iya, baru lulus. Nah, kalau denger ceritanya, kalau kita udah denger backgroundnya Mas Agung yang udah kerja, yang kita ceritain juga backgroundnya Mas Agung udah sering melanglang buana di dunia komunitas, sering ke sana kemari gara-gara komunitas juga. Ini padahal nggak nyangka kalau Mas Agung masih studi gitu sebenarnya. Kirain udah om yang udah sibuk kerja gitu ya. Kirain udah gitu. Nah, ternyata Mas Agung ini masih aktif menjalankan studinya. Boleh diceritain nggak Mas, kenapa sih mula Mas Agung tertarik di dunia IT itu kapan? Gara-gara apa? Apa ada dari background orang tua yang basicnya IT juga atau gimana sih? Oh ya, jadi sebenarnya dulu interest ke teknologi kayak komputer gitu tuh sebenarnya memang dari SMP. Itu suka memang ngegame ya, ngegame. Terus di Pekalongan itu kan terkenal dengan cheater ya, suka nge-cheat. Jadi memang aku sendiri pun dulu diajarin kayak buat virus-virus sederhana dan lain-lain. Nah, kalau ditanya itu tuh apakah tertarik atau enggak, sebenarnya enggak. Lebih kayak apa ya? Lebih kayak apa ya? Ya lumayan lah ngemat duit kalau main game, nggak perlu macam-macam kan. Nah, dari situ. Terus terjun ke IT sendiri seriusnya itu pas waktu mulai kuliah, karena itu nggak tahu ya, orang tua itu sangat mendukung gitu loh, karena mungkin ngelihat latar belakangnya mungkin sering banget otak-ngatik laptop, terus habis itu suka dengan website dan perkembangan teknologi, sampai film Marvel yang Iron Man aja dulu pernah cita-cita pengen buat AI Jarvis. Itu sih. Oke, gitu. Jadi mulai dari SMP ya? Ya, dari SMP udah belajar kalau bikin virus. Nyobanya. SMP udah belajar bikin virus ceritanya. Diajarin bikin virus sama guru. Diajarin dan mau belajar kan? Iya.
Ini udah basic sih, anak IT kebanyakan memang kalau cowok-cowok itu kan dari game gitu kan kebanyakan kan mereka. Iya. Dan lalu aktif di S1 Teknik Informatika ya di Iya. UPN gitu Jogja. Nah, background SMA kan ya Mas ya? Apanya? Mas dulu, Mas Agum SMA. Oh, SMA atau iya. SMK? SMA. SMA. Nah, kalau SMA ini biasanya agak struggle gitu ya di dunia IT, terutama kita masuk S1 gitu. Apalagi kalau teman-teman sekelas kita kebanyakan yang dari SMK gitu. Iya. Udah insecure sendiri. Insecure di awalnya enggak sih Mbak, sebenarnya insecure-nya tuh setelah kita UTS atau UAS gitu loh, ngeliat nilainya insecure sih. Kalau waktu kenalan kita nggak insecure sih. Itu semester 1 ya? Iya, semester 1. Semester 1. Terus cara Mas Agum survive nih di dunia IT di sekolahan nih gimana? Kalau dulu survive di semester 1 sampai semester 3 sebelum mengenal IAK itu ya survive-nya dengan cara copy paste programnya temen. Itu paling gampang survive-nya. Tapi setelah akhirnya itu belajar ikut IAK baru deh benar-benar paham pemrograman. Oke. Jadi IAK ini kalau boleh tahu? IAK itu programnya dari Google dulu untuk teknologi pemrograman mobile itu ada namanya Indonesia Android Kejar. Oke. Dan Indonesia. di Yogyakarta ini itu biasanya pertama ya? Dalam? Komunitas pertama ya yang Mas Agum ikuti? Iya, komunitas pertama. Event pertama yang Mas Agum ikuti. Jadi join IAK ini di semester 4? 3. Oh 3. Nah semester 3 udah join. Ini gara-gara apa nih join? Ikut-ikutan temen kah? Atau emang ngerasa struggle di dunia kampus gitu akhirnya butuh resource dari luar atau gimana? Ya, lebih tepatnya butuh resource di luar kampus sih karena aku ngerasa sendiri sih pemahamanku, aku sendiri ya pengalaman pribadi kayak aku memahami pelajaran di kampus tuh sedikit kurang karena lebih banyak hal-hal teknis satu, yang kedua juga udah insecure duluan karena pas aku semester 1 keluar nilai saingan sama anak SMK, wah hancur banget tuh nilai kayaknya. Merah semua ya? Wah itu bisa merah sih, mungkin bisa apa ya, kalau dibilang kayak anak baik-baik kuliah itu di atas 3 itu kayaknya belum nyampe 3 deh. Belum nyampe 3. Oke. Nah, terus di IAK ini berjalan berapa lama, Mas? Di IAK itu kan acara yang selalu terus-menerus ya. Di IAK itu jadi yang pertama kali aku join sebagai student, sebagai jadi yang diajarin itu dulu diajarin sama Mas Ardi Baskoro. Terus tapi setelah satu kali ikut di pertemuan berikutnya kayak di sesi berikutnya kayak generasi batch 2-nya itu aku beraniin diri untuk daftar jadi mentor atau fasilitatornya. Karena juga di waktu itu juga dimotivasi juga dari mentor batch 1 dibilang kayak teknologi Android itu kan baru, jadi kita juga butuh orang-orang yang bisa nge-deliver lagi teknologinya itu. Jadi makanya join di batch 2. Oke, jadi fasilitator. Iya. Happy-nya, keselnya ini gimana sih Mas pas join komunitas? Sama gimana sih cara Mas Agung ini adaptasi sama teman-teman? Kan profesi mereka atau background mereka kan beda-beda kan pasti. Gak semuanya pelajar kan tentunya. Iya. Nah, gimana Mas Agung ini awal masuk anak baru terus dikasih wawasan segambreng di komunitas ini Mas Agung gimana nih nyikapinnya? Dulu masuk komunitas tuh kayak kayak uji coba aja gitu, kayak nyoba sehari keluar lagi, nyoba hari keluar lagi sampai benar-benar yang benar-benar ditekunin itu yang teknologi mobile sih, itu benar-benar ditekunin. Makanya mau untuk terjun di IAK sebagai fasilitator. Kalau sebelumnya tuh udah kayak dikenalin kayak ada di Jogja kan ada komunitas game namanya Gamelan. Nah itu juga sempat join, tapi ya cuma sekali 2 kali aja ikut, terus itu setelah itu enggak kayak gitu. Kalau suka dukanya di komunitas tuh banyak sih mentor-mentor yang memang
ataupun teman sebaya yang mau sharing terkait teknologinya. Mereka kayak curious banget nih, wah kayaknya kalau ada temen tuh kayaknya lebih berasa deh untuk ngedeveloping sesuatu. Nah, sedangkan itu tuh nggak pernah diajarin di kampus. Nah, aku juga dapat yang yang dari komunitas tuh salah satunya adalah kolaborasi tim sih. Kolaborasi tim tuh dapat banget, kayak diajarin cara gunanya GitHub dan lain-lain. Itu juga keren sih. Dan itu sangat menunjang sih belajar GitHub itu. Ya, salah satunya adalah kita bisa copy paste tugas resource dari Git sih. Akhirnya kita juga bisa nyimpen porto-porto kita di GitHub juga kan tentunya kan ya. Iya, benar. Nah, benar. Oke, sampai akhirnya Mas Agung aktif di dunia komunitas dan dengar-dengar juga join di komunitasnya Google Cloud, bukan? Oh iya, Nah, sebenarnya kalau ditanyain join komunitas Google Cloud itu lebih ke arah privilege dari startup sih, Mbak. Nah itu ceritanya gimana? Dan Mas Agung sempat mendapatkan undangan kan di acara Google I.O. waktu itu, kalau nggak salah tahun 2018. Gini, jadi sebenarnya kalau ditanyain ini kegiatan dari Google ya, kegiatan dari Google tuh dulu pertama kali kan memang join dari IAK itu kan, jadi memang IAK. Sedikit aktif di IAK dan habis itu interest banget untuk gimana caranya bisa masuk ke Google kayak gitu. Oh, kerja. Nah, ya, pengennya kerja di Google kayak gitu. Impian dulu. Semua developer kayaknya tuh. Ya, impian semua developer, kayaknya keren juga sih. Ya. Nah, terus habis itu dari IAK itu ya aktif, terus habis itu dari IAK terus kita awalnya sok-sokan juga bikin perkumpulan gitu. Perkumpulan kecil terus dijadiin startup kan sekarang namanya Barisada itu. Nah, di situ kita nggak tahu mau punya untuk jalan komunitasnya atau startupnya itu kita nggak tahu arahnya kemana. So kita daftar program namanya Google Cloud on Board dulu. Oke, itu di Jogja aja atau di beberapa kota juga ada? Cloud on Board cuma ada di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Iya, Cloud on Board tuh di Jakarta. Jadi awalnya speechless juga kan, dapat undangan atau enggak, ternyata dapat. Dan kaget juga pas waktu itu karena alasannya cuma sesimpel kayak aku sedang mencari mentor yang bisa ngarahin kita kayak gitu. Terus dapat dari situ Cloud on Board, dari Cloud on Board dapatlah kayak kita diizinin gitu membuat IAK jadi fasilitator dengan membawa nama Barisada. Maksudnya Barisada sebagai host di UPN, sebagai fasilitator aja di UPN. Terus and then dari situ kita kita join lagi di programnya DSC, Developer Student Club. Dari DSC opportunity-nya keren banget sih, luar biasa emang. Itu bisa sampai dapat undangan dari mereka untuk join acara utamanya mereka yang tadi kayak Mbak sebutin itu satu hal yang keren sih. Dan yang tadi Mbak sebut juga terkait tentang Google I.O. Yep. Sebenarnya Google I.O. itu ditawarin ke semua DSC lead itu sebagai hadiah sebenarnya. Jadi siapa yang bisa kontribusi sebanyak dan berhasil menyelesaikan programnya DSC itu tuh dapat opportunity ke sana. Oke, berarti semua undangannya ini diserahkan ke DSC Lead ya yang ada di Indonesia. Iya, tapi yang memang kontribusinya bagus, tapi nggak semua. Jadi walaupun kita udah jadi DSC Lead, nggak semua DSC Lead itu dapat undangan untuk pergi ke sana. Seleksinya di mana tuh, Mas? Seleksinya sebenarnya ada dari hasil report pribadi. Kita ada weekly meeting 2 minggu sekali kalau nggak salah. Itu kita ada bahas sama mentor dulu, ada Bunda Natali yang nge-arrange itu semua. Nah, untuk hasilnya sendiri aku pun nggak dapat sebenarnya untuk undangan Google I.O. itu sendiri, nggak dapat. Aku malah lebih banyak dapatnya eventnya yang Cloud Next itu sendiri, yang lebih Google Cloud karena lebih dikenal sebagai as entrepreneur dari startup dibandingkan as mahasiswa
jadi dari DSC sendiri. Oke. Terus selama dapatnya event Google Cloud ya di US juga di California kan? Betul. Nah, berapa lama Mas Agung di California dan ngapain aja sih sebetulnya di event itu? Aku lupa ya acaranya tuh kalau nggak salah di San Francisco deh, itu di San Francisco. di SF. Ya. Oke. Itu acaranya tuh aku cuma ikut 2 hari, tapi 1,5 hari aja ikutnya. Soalnya berbenturan juga waktu itu, ada orang tua minta pulang. Jadi waktunya agak nerepes gitu. Jadi nggak cukup lama, 1,5 hari aja. Karena perjalanan dari sana ke Indo juga lumayan lama gitu kan. Gitu sih Mbak. Oke, jadi sebetulnya dari kita yang ceritanya galau gitu ya di kampus gitu ya, mau survive di bidang IT tapi resource-nya kurang, akhirnya kita join ke komunitas. Nah di komunitas ini akhirnya kita nemu peluang-peluang baru, akhirnya bisa nganter Mas Agung untuk dapat kesempatan ke Google langsung di California ya Mas, kebetulan di eventnya di SF waktu itu. Nah sebetulnya komunitas ini ngasih banyak cerita gitu ya sebetulnya ya buat teman-teman yang mau bergabung gitu. Nah waktu dari tadi Mas Agung juga sempat nyinggung soal startupnya Mas Agung. Ya. Namanya apa Mas? Batistrada Developer. Batistrada Developer. Boleh diceritain dikit gak kesibukannya di startup ini sekarang apa? Nah kira-kira teman-teman kalau pengen tahu tentang itu gimana sih caranya? Gini, jadi Batistrada Developer itu awal mulanya memang komunitas. Jadi kita lagi nyiapin program komunitas untuk Ramadan. Yang tahun-tahun sebelumnya kita memang sedikit pernah kolaborasi dengan pengurus-pengurus startup di kota-kota lain. Salah satunya ada startup Bandung yang dulu ngerilis ada programnya Lailatul Coding. Nah itu rencana kita mau meneruskan estafet itu sih, dengan versinya kita adaptasi dari Lailatul Coding, kita buat versinya Batistrada, kita adain lagi akan jadi rutin tiap tahunan. Karena kalau kita kalau kita nggak mempersiapkan, takutnya akan jadi chaos gitu loh. Walaupun kita memang tetap membuka opportunity untuk kerjasama lagi sama teman-teman Lailatul Coding dan lain-lain kayak gitu. Jadi terus kalau teman-teman pengen tahu Batistrada kayak gimana, biasanya kita ada updatean weekly itu di sosial media, namanya @batistrada_developer. Kita cantumin di description juga deh nanti. Ya, kalau website juga Batistrada Developer. Oke, jadi untuk tahun ini ada lagi nggak nih Lailatul Coding nih? Rencananya ada, tapi kita belum tahu apakah dari teman-teman Bandung itu buat Lailatul Coding gitu. Jadi kita mencoba untuk jaga-jaga kita adaptasi versi kita sendiri. Nah nanti kalau misalnya dari teman-teman Bandung itu ada ngebuat lagi Lailatul Coding, ya kita bakal ngecoba untuk nge-reach out teman-teman yang di sana dan minta persetujuan dari mereka untuk kayak kita mau jadi host lagi di Jogja. Oke, tentunya kalian tetap harus update ya di sosmed. Nanti Inixindo bakalan bantu untuk infokan soal eventnya Lailatul Coding ini ya Mas ya. Kebetulan kan ntar lagi kita mau puasa nih gitu kan. Waduh. Nah makanya dekat lagi nih soal event ini. Nah kalau nyambung ke itu tadi, Mas Agung membangun sebuah startup, terus sebelumnya aktif di komunitas, kayaknya runtut gitu ceritanya ya. Galau di IT, bangun komunitas, akhirnya dapat kenalan-kenalan baru, terus akhirnya bangun startup gitu dan dikembangkan sampai sekarang. Nah, ini kan masalah bisnis digital gitu ya, Mas ya. Mau bisnis gitu ya. Nah, sedangkan bisnis digital juga di Indonesia ini udah mulai tinggi, Mas, demand-nya. Nah, yang basisnya teknologi di Indo ini juga kayaknya sampai 2030-45 makin banyak. Nah, tapi tantangannya ini soal SDM yang unggul. Gitu ya. Nah, menurut Mas Agung nih,
bibit IT di Indonesia ini sekarang ini gimana sih ketersediaannya? Nah, terutama untuk adik-adik kita nih yang lagi studi di IT, yang baru masuk, baru ospek lah. Nah, kira-kira ada saran khusus nggak buat Mas Agung, terutama sampai mereka masuk ke dalam kategori bibit unggul gitu untuk bangun SDM di 2000 ke depan. Gimana menurut Mas Agung? Karena soalnya Mas Agung juga aktif di dunia SDM kalau nggak salah ya. Oh iya, sebenarnya lebih fokusnya ke SDM sih, pastinya SDM. Ya gitu. Ya, gimana pendapat Mas Agung soal ini? Soal SDM IT kita di Indonesia. Sebenarnya kalau ditanya SDM IT di Indonesia itu, jujur aja opportunity-nya untuk kedepannya itu pasti akan selalu berkembang sih. Maksudnya kualitasnya akan semakin baik. Hal ini juga didukung dengan program-program dari perusahaan-perusahaan kayak startup yang udah unicorn, kayak dari teman-teman Gojek, teman-teman dari Tokopedia, dan teman-teman dari startup yang tidak bisa disebutkan yang lainnya. Itu banyak banget yang mereka ngerilis program-program yang mereka akademi banget, mereka peduli banget, bahkan sampai banyak banget orang-orang yang dari perusahaan-perusahaan startup itu sampai ngebuat komunitas-komunitas baru, kayak ada Deep Tech, terus ada Girls Generation, terus ada juga salah satunya lagi itu aku pernah ketemu salah satu orang yang menurutku keren juga, itu ada Mas Andika Gali yang ngembangin web programming Unpas. Itu mereka memang benar-benar kayak pengen nge-build quality education tentang tech di Indonesia. Jadi opportunity di komunitas itu sangatlah tinggi sebenarnya untuk closing the gap antara industri sama kampus sendiri, karena jujur aja kampus itu memberikan hal-hal dasar aja. Untuk perkembangannya sendiri itu kita harus catch up sendiri, dan kampus juga nggak tahu sebenarnya kita tuh interest kemana. Jadi contoh kita tuh dikasih kayak nih loh, kita di kampus ada robotik, ada jaringan, ada cyber security, ada mobile dan lain-lain. Nah tapi kita tuh tidak pernah tahu alasannya kenapa kita milih salah satu dari teknologi itu yang pengen kita fokuskan, kayak gitu. Kayak gitu sih. Sebetulnya komunitas ini bisa jadi solusi ya Mas ya, antara gap yang kurikulum yang ada di teman-teman yang ada di universitas dan dunia industri. Nah, cuma nih ya Mas ya, mungkin karena aku juga orang backgroundnya IT ya Mas. Cuma kan pernah galau juga nih, kayak Mas Agung. Pernah galau dan ada tips dan trik nggak tahu gimana caranya sih komunitas ini gue banget gitu. Oh ternyata Mas Agung ini anak Android banget gitu. Kalau disuruh ngerjain web mungkin atau mungkin gaming gitu mungkin ya kalau belajar mungkin bisa gitu. Cuma kan interestnya nggak ke situ kan. Akhirnya saya juga mungkin kayak gitu coba di dunia desain juga. Nah struggle-nya juga di situ. Kadang anak-anak ini teman-teman kita, adik-adik kita ini yang di dunia IT, yang mana ya yang oke ya gitu. Untuk visi misi mereka sendiri ke depan ini mereka kurang mantep gitu. Nah ini mungkin ada tips dan saran gitu dari Mas Agung. Kalau tips dan saran sih lebih banyak coba untuk explore ya. Setiap orang kan punya interestnya masing-masing, dan kadang-kadang itu tidak tersedia dengan wadah di universitas gitu ya. Kadang-kadang kita ada fokusnya mungkin ada himpunan teknik informatika. Nah, dan di himpunan itu mungkin mereka belum memfokuskan kategori-kategori tertentu yang untuk masuk ke kampus. Nah, cara paling simpel ideal adalah coba cari komunitas. Rata-rata teman-teman di komunitas itu ada orang-orang yang aktif yang dia tuh nggak join satu komunitas doang, satu bidang. Dia kayak bisa aja, kalau di Jogja tuh ada teman saya namanya Mas Ari. Mas Ari itu sering banget dia join dari cloud, data science, dia tuh hampir ke semua komunitas dia tuh join. Oh, semuanya dari situ ikut? Iya, hampir ngikut semua komunitas. Dari situ dengan kita menemukan satu orang yang tepat yang kayak gitu aja, yang bisa ngasih feedback atau kayak gitu tuh,
kita tuh setidaknya bisa tahu eventnya tuh ngapain aja. Nanti kita sesekali ikut dia gitu, join sekali aja. Ini kayaknya aku banget nih. Dari situ kita nemu sih bakal mau fokus kemana gitu sih. Harus banyak nyoba ya tentunya ya. Ya, nyoba. Oke. Nah, ini tahun ini Mas Agung akan mendapatkan gelarnya ya. Tahun ini gitu. Amin. Berarti selama masa studi ini Mas Agung aktif di kampus gitu ya. Terus juga aktif di community gitu sama teman-teman. Community-nya nggak satu juga gitu. Terus juga aktif kerja, entah itu freelancing, entah itu bangun startup. Gimana sih caranya Mas Agung bagi waktunya nih? Aduh, Sering begadang kayaknya nih ya, nggak pernah tidur kayaknya Mas Agung. Waduh, saya mungkin salah satu percontohan yang kurang baik ini kalau untuk di dunia kampus nih. Oh gitu. Ya, jadi kalau disingkat cerita, diceritain awal mulanya itu saya join ke komunitas itu karena saya juga merasa nilai saya jelek sih untuk kalah saing lah kalau sama-sama anak sama teman-teman yang SMK gitu. Tapi kan itu nggak bisa dijadiin alasan kayak goals akhirnya dari studi di kampus itu sendiri kan adalah menerima ijazah dengan predikat yang cukup baik kan. Nggak mesti harus kumlat, kalau prinsipku nggak mesti harus kumlat, tapi setidaknya paham sih basic-basicnya apa, terus habis itu ya juga nggak jelek amat, harusnya IPK-nya di atas 3,2 gitu. Itu standar sih kayak gitu. Itu kan kayak lebih aman untuk diterima di industri, karena sekarang industri khususnya IT itu lebih dinilai dari skillnya dibandingkan ijazah. Kita sama porto kali ya? Ya, portofolio. Banyak banget yang kayak mereka tuh sudah pakai hacker rank ujiannya untuk masuk ke perusahaan. Itu jadi kayak bagiku yang ngejar cum laude itu kayaknya jadi salah satu hal yang tidak terlalu ditekankan. Tapi kalau untuk membanggakan orang tua sebagai anak, ya itu jadi hal yang wajib gitu. Jadi aku tidak menyalahkan juga bagi teman-teman yang ngejar nilai IPK di kampus ya. Mereka kan rata-rata most of all di Indonesia itu kan nggak kayak teman-teman yang di luar negeri di sana. Teman-teman di luar negeri kan mereka lebih mandiri mungkin ya. Culture-nya sedikit berbeda. Kalau di Indonesia kan pendidikan rata-rata most of all masih dibiayai sama orang tua kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Mbak. Iya, jadinya memang harus semangat terus ya tentunya ya. Iya, gitu ya. Harus semangat dan memang pembagian waktunya buat teman-teman biar jaga kondisi juga gitu ya, karena musim sekarang terutama mungkin untuk sekarang yang semuanya medianya online gitu. Minusnya kita nggak bisa nongkrong bareng teman-teman gitu ya di kantin kampus gitu, tapi akhirnya kita bisa optimalkan untuk sesuatu hal yang lain dengan join dengan beberapa komunitas atau sharing melalui media online tentunya ya Mas ya. Ya, benar-benar. Nah, thank you banget Mas Agung untuk sharingnya hari ini tentang dunia komunitas. Nah untuk komunitas yang terakhir ini tentang Korporasia. Boleh cerita dikit gak? Dan gimana sih kalau misalnya teman-teman pengen join satu komunitas sama Mas Agung nih? Oh, oke. Jadi kalau tadi bahas tentang komunitas, ini aku terakhir join komunitas adalah Korporasia. Korporasia itu adalah dari perusahaannya Korporasia Ltd itu yang base-nya di Singapura. Mereka tuh fokusnya lebih ke hackathon. Jadi lebih ke kayak challenging diri kita gitu, kayak kita udah punya basicnya, udah belajar IT-nya, tapi kita pengen buat portofolio. Nah, cocok banget bagi teman-teman yang mau join itu buat portofolio itu masuk ke Korporasia, itu opportunity-nya gede banget. Nah, saat ini lebih fokusnya ke climate change, jadi kayak perubahan iklim dan kayak gitu tuh jadi tema utama di Korporasia. Terus kalau tadi bahas terkait tips untuk bisa join ke komunitas, kalau khususnya di komunitasku kita akan selalu welcome sih. Setiap event apapun silahkan join. Mungkin kalau memang kalian ada yang kurang paham ataupun kurang kayak Mas kayaknya sesinya kurang intim deh, kurang dalam gitu, kurang panjang. Kurang panjang, itu ya udah feel free aja untuk kontak kita. Kadang-kadang tuh banyak banget aku kan sering banget direct message ke teman-teman mentor ya, yang mungkin
yang jago-jago. Salah satunya sih dulu ada Mas Natali dari co-foundernya Tiket dulu ya, tiket.com. Itu aku biasa direct message dari Instagram maupun dari LinkedIn, itu dia balesin sih. Itu salah satunya powerfulnya kenapa kita kenalan di komunitas itu adalah kita punya mentor yang kayak gitu, sebegitu luar biasanya. Bisa improving diri sih. Oke, kalau mau tahu info-info tentang Code4Asia ini di mana kita bisa cari? Code4Asia bisa diakses sendiri di websitenya Code4Asia. Dan kalau ini biasanya kalau di Jogja bisa di akunnya Batistrada. Kalau ada event Code4Asia pasti kita pasti diposting juga ya di Batistrada. Ya, karena kita kerjasama juga sama mereka. Oke, jadi cukup cek di satu akun, teman-teman bisa lihat semua informasinya yang akan kita cantumkan juga di description box. Oke, untuk 2021 pandemi masih bergulir, Mas Agung. Mungkin untuk dedek-dedek kita nih yang baru masuk kuliah atau mau masuk tahun ajaran baru sebentar lagi, ada pesan nggak dari Mas Agung? Jadi buat adik-adik sebenarnya gini, kalian pasti akan mengalami ujian yang lebih berat dibandingkan masa-masanya aku kuliah. Karena kuliahku masih ada pertemuan offline dan kita sendiri pun masih bisa menanyakan secara langsung kalau nggak paham gitu kan. Nah, kalau teman-teman di sini kan nggak bisa, adik-adik khususnya kalau nggak bisa ya. So, bisa follow up aja gitu ke mentor ataupun ke dosennya secara pribadi. Kalau memang takut atau ragu, feel free aja untuk kontak kakak angkat, kakak tingkat gitu, karena biasanya banyak juga yang bantuin gitu. Kalau memang nggak tahu caranya gimana, ya aku sendiri di sini sebagai yang sekarang lagi aktif di komunitas, coba aja kontak ke aku. Terus nanti misalnya ada mentor yang memang itu lebih cocok, contoh adik-adik lebih interest untuk nyari website gitu kan, nanti aku coba kontakin ke mentor-mentor yang di website. Kalau ke UI UX mungkin kayak ke Mbak Cindy sendiri kan jago tuh, kayak gitu loh, kayak gitu. Kita bisa terbuka untuk saling sharing lah ya Mas ya, tentunya ya. Yeah. Nanti kita juga akan cantumin Instagramnya Mas Agung. Kalau teman-teman mau kontak Mas Agung langsung ngomong soal Android, dan bisa melalui kita juga di Inixindo di sini. Thank you banget Mas Agung waktunya untuk sharingnya kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi. Semangat untuk teman-teman semua dan tentunya join community ya biar kalian bisa berkembang lebih baik. Salam kompeten.